Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Sebagai perempuan Yahudi, Elizabeth tentu merindukan kehadiran anak di tengah keluarganya. Bagi perempuan Yahudi, kemandulan merupakan aib yang menempatkan perempuan pada kehinaan. Derita Elizabeth makin bertambah ketika ia semakin tua. Tetapi Elizabeth dan Zakaria tidak pernah putus asa. Berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah merupakan sikap hidup mereka. Secara manusiawi, kondisi fisik Elizabeth tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi apa yang tidak mungkin secara manusiawi menjadikan mungkin bagi Allah. Demikian pula Elizabeth, ia sabar, taat, dan setia kepada rencana Allah. Kemandulan yang dituduhkan kepadanya membuat hatinya terluka. Kesedihan dan kedukaannya ia simpan di dalam hatinya karena ia yakin rencana Allah akan terlaksanakan dalam dirinya. Elizabeth mengandung dan melahirkan seseorang anak membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Kabar sukacita yang tidak terukur oleh kemampuan kemanusiaannya membuat Zakaria bisu. Elizabeth yang menanggung kemandulan, kehinaan, dan penderitaan diangkat Allah sebagai perempuan pilihan. Hal serupa dialami oleh Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Jawab Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Menunjukkan sikap iman, ketaatan, dan kerendah hati mereka. Salah satu alasan Maria pergi ke rumah Elizabeth adalah ingin berbicara mengenai pengalamannya. Karena di Nazaret, karena tidak ada orang yang dapat diajak bicara sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Dia menanggung resiko yang berat, dikucilkan, dihina, dan kecamaan bila ditinggalkan oleh Yusuf tunangannya. Rumah Elizabeth di desa Ain Karem. Perjalanan dari rumah Maria sampai ke Ain Karem kira-kira sampai 5 hari lamanya. Anak yang ada dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan karena anak itu sudah ditunjuk menjadi nabi yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maria dan Elizabeth yang hidup di desa miskin sangat merasakan kerinduan akan pembebasan. Maria dan Elizabeth tahu bahwa pembebasan tidak mungkin datangnya dari pemimpin mereka. Kita sering mengalami peristiwa gembira tetapi juga peristiwa duka. Dalam keadaan seperti ini, cenderung untuk menceritakan kepada teman-teman yang dapat dipercaya. Kata orang, peristiwa gembira bisa bila dibandingkan pada orang lain akan terasa semakin besar. Keteladanan Maria dan Elizabeth adalah tawaran nilai bagian manusia yang berlaku sepanjang masa. Dalam mengimani Allah, Maria dan Elizabeth ada dua pribadi yang sama seperti kita, yang mendambakan kebahagiaan. Sikap iman Maria dan Elizabeth tampak dalam ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hatinya. Mereka rela menanggung kedukaan sebagai konsekuensi untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Kebangkitan Yesus pertama-tama juga dilihat, dipercaya, dan diwartakan oleh para wanita. Hal ini mungkin disebabkan oleh para wanita yang dapat mengerti dan percaya lebih cepat karena pengalaman hidup pahitnya dan kerinduan akan keselamatan yang lebih mendalam pada diri mereka. Maria menerima kabar gembira. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seseorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawannya itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud.
bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Maria sangat terkejut ketika malaikat memasuki rumahnya dan memberi salam. Orang Yahudi menganggap orang yang sakit sejak lahir disebabkan oleh kutukan. Bayi yang berada dalam kandungan Elisabet tidak ketika mendengar salam dari Maria melonjak. Maria mengunjungi Elisabet untuk berbagi kegembiraan. Perasaan Maria ketika mendengar kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung adalah senang. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Anak yang dikandung oleh Maria disebut kudus, anak Allah. Maria berkunjung ke rumah Elisabet dan tinggal di sana selama 3 bulan. Orang yang tidak akan diselamatkan, beriman dan percaya. 1. Maria. 2. Ibu Yohanes. D. 3. E. 4. B. 5. Malaikat Tuhan Gabriel. B. C itu. Ketika Maria mendengar salam dari malaikat, maka ia kaget. Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Maria seorang gadis yang tulus dan rendah hati, hidupnya taat kepada Allah. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Elisabet mengakui bahwa Maria adalah ibu Yesus. Apa yang diinginkan dari orang setelah menikah? Mempunyai keturunan. Apa yang dilakukan Maria ketika mendengar bahwa ia hamil? Berbahagia. Apa yang kamu lakukan terhadap temanmu yang sedang berbahagia? Turut berbahagia. Apa pekerjaan ya? Karya.
Bagaimana sikapmu apabila saat ini menyaksikan mukjizat di hadapanmu? Bagaimana sikapmu apabila saat ini menyaksikan mukjizat di hadapanmu? Terkejut dan berbahagia. Apa pekerjaan Zakaria? Apa pekerjaan Zakaria? Imam di